Hai guys, welcome back to Radiance. Siapa nih yang baru pertama kali join ibadah Radiance? Welcome ya guys. Buat kalian yang belum tahu, kita juga available on onsite loh guys. So, buat teman-teman yang stay di kota Bandung, kalian wajib banget nih join ibadah onsite kita. Setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Atau di Bandung Utara dan Kopo pukul 9 pagi. Datang ya guys, see you there. Anyway, tanggal 24 Februari ini kita ada worship night onsite loh. Hari Jumat jam 5 sore di Pasko 58. Save the date guys. Sekarang waktunya kita kasih persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR code berikut ini atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi. So, let's prepare our heart to worship Him and enjoy the service guys. Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
students, welcome back to Radiance, ibadah online khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Gimana kabar teman-teman semua? Saya yakin kalian semuanya masih tetap semangat menjalani setiap goal yang sudah kalian buat di awal tahun 2023. Ada amin ya teman-teman. Nah hari ini saya mau ajak kalian semua untuk tetap fokus pada tujuan yang sudah pernah kalian buat di awal tahun. Remember, when you fail to plan, you plan to fail. Waktu kamu gagal bikin rencana, kamu lagi berencana buat gagal loh. Dan kamu sudah berhasil membuat rencana, maka setengah jalan lagi kamu pasti berhasil. Semua pasti mau sukses ya, mau mengalami kemenangan, mau mengalami keberhasilan. Dan sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kemenangan kami, keberhasilan kami ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam firman Tuhan dan kami mau menjalaninya dengan penuh ketekunan, dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan memberkati setiap hasil usaha kami. Kami mau dengar firman Tuhan, biar firman Tuhan membuat kami tetap fokus pada suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, siapa di sini kalau belajar biasanya sambil dengar lagu? Ada? Sambil putar lagu, kalian bisa belajar. Atau justru ada yang kalau denger lagu ada suara-suara lain malah jadi gak bisa fokus. Harus sepi banget, harus tenang banget. Siapa di sini di antara teman-teman yang biasanya lebih cepat fokus kalau sambil nulis? Semua ditulis ulang, dicatat, digarisin. Nah teman-teman, menurut teori dari Neil D. Fleming ada 4 gaya belajar yaitu visual, audio, read, dan kinestetik. Ada yang lebih gampang fokus kalau lihat gambar, lihat video. Dan dia adalah orang yang visual, semuanya lewat mata. Ada yang lebih gampang ngerti kalau dia lewat audio, mendengarkan guru misalnya, mendengarkan teman, mengajar ulang, atau mendengarkan rekaman. Ada juga yang mudah paham kalau sambil membaca. Sambil menggaris-garis buku, dicoret-coret bukunya, ditulis-tulis, pokoknya semuanya sambil baca ya teman-teman, read. Atau yang terakhir ada nih orang kinestetik ini katanya dia akan gampang konsentrasi kalau dia banyak bergerak. Sambil mondar-mandir, goyang sana, goyang sini, pegang buku sambil baca, sambil komat kamit, jalan kiri kanan. Atau sambil angkat beban misalnya, angkat beban yang ringan. Yang penting dia bergerak, kinestetik. Kamu yang mana nih teman-teman? Setiap orang punya learning style yang berbeda. Punya gaya belajar yang beda-beda agar tetap fokus. Dalam belajar, kita punya gaya belajar yang berbeda. Tapi tujuannya semuanya satu, yaitu agar kita berhasil di sekolah atau kita berhasil mempelajari sesuatu. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita perlu untuk fokus. Nah, waktu kita mau fokus pada rencana Tuhan bagi hidup kita, ada berbagai cara agar kita bisa tetap dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bertanya, hello, can you hear me? Apakah kamu bisa dengar aku, kata Tuhan. Nah, kita harus fokus, gak melenceng ke kanan, gak melenceng ke kiri, fokus dalam rancangan Tuhan. Dalam hidup kita ini ada sangat banyak hal yang berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dari kamu. Setiap hari ada kurang lebih 3,2 miliar gambar yang di-share di internet. Wah banyak sekali. Dan gak terhitung video yang kamu tonton lewat sosial media. Scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi. Tanpa sadar, wah udah berapa jam berlalu ya. Ada begitu banyak hal yang masuk ke dalam ingatan kita. Ada banyak banget saingan yang ingin mendapatkan fokus dari hidup kita. Dengan banyaknya saingan, gak heran kalau kita jadi susah fokus ya teman-teman. Kalau teman-teman, gimana nih cara kalian bisa berhasil fokus agar bisa menyelesaikan tugas-tugas? Gimana cara kamu agar fokus untuk belajar walaupun ada banyak hal yang bersaing mendapatkan perhatian kalian? Ini saya kasih sedikit tips, cuma 2 aja untuk bisa membantu kamu buat fokus kalau kamu merasa sangat sulit fokus. Misalnya yang pertama, matikan notifikasi HP dan sejenisnya. Kalau misalnya kita lihat HP-nya, ada notifnya, kita otomatis akan teralih perhatiannya. Kalau tiba-tiba HP-nya kita taruh di sebelah kita atau iPad-nya kita simpan di sebelah kita, terus muncul lampunya, "Kak, saya udah matiin suaranya." Iya, suaranya boleh dimatiin, tapi lampunya nyala. Lalu begitu lampunya nyala, ting, atau ada drut, langsung kita ngelihat ya teman-teman ya. Itu adalah otomatis karena kita ini orang yang gampang ke distract ya.
Jadi matiin notifnya, semua jenis notif kita matiin. Tapi jangan lupa infokan ke orang-orang yang berkaitan kalau kamu lagi mau nugas atau mau ngerjain sesuatu. Supaya mereka nggak nyari-nyari, supaya mereka nggak panik ya teman-teman. Yang kedua, kamu bisa set timer supaya kamu tahu berapa lama waktu yang kamu punya untuk nyelesain tugas itu. Jadi kamu gak akan kebablasan. Wah, tahu-tahu tadi saya mulai jam 1 siang, loh kok ini udah jam 1 pagi ya? Tahu-tahu udah malam atau udah sore dan tugasmu belum selesai karena keasikan ngerjain hal yang lain, kamu ke distract. Teman-teman, kamu bisa cobain tips itu kalau kamu susah fokus ya teman-teman. Nah, bukan hanya fokus ngerjain tugas yang susah, tapi juga fokus untuk bertumbuh dalam Tuhan, fokus untuk dengar suara Tuhan. Setuju gak nih teman-teman? Kadang-kadang susah banget ya buat fokus doa misalnya. Susah fokus waktu lagi baca firman misalnya. Jadi kayaknya wah itu sebuah kegiatan yang sulit. Pernah gak nih teman-teman fokusnya keganggu waktu lagi berdoa? Fokusnya keganggu waktu lagi ibadah? Tiba-tiba wah keingetan ini, keingetan itu. Atau tiba-tiba aduh lapar nih. Atau ada tukang jualan di luar lewat nih jadi pengen beli. Teman-teman, kalau kita susah fokus, kita perlu untuk melatih diri kita. Sekali lagi, sama-sama bilang ke diri sendiri, saya mau melatih diri saya. Sama seperti atlet olahraga, dia harus berlatih setiap hari. Walaupun dia adalah seorang pemenang, dia adalah seorang juara olimpiade, dia akan tetap berlatih setiap hari. Kita pun harus melatih fokus kita agar seiring waktu berjalan, kita makin bisa fokus. Waktu berdoa misalnya, waktu baca Alkitab misalnya, semuanya akan membantu kita. Berlatih itu akan membuat kita lebih mudah untuk fokus. Teman-teman, waktu kita belajar menulis jurnal, waktu kita baca Alkitab, dan kita mengingat, wah Tuhan kayaknya ngomong sesuatu sama saya nih. Lalu kamu tulis di jurnal kamu, tanggal 19 Februari 2023, ayatnya segini, Mazmur 119 ayat 11 misalnya. Tuhan bicara ini. Saya dapat tentang firman Tuhan, Tuhan encourage saya untuk melakukan ini. Catat dalam jurnal kalian. Karena otak kita ini gak akan mampu untuk ingat dalam jangka waktu yang lama. Ada begitu banyak hal yang harus kita ingat teman-teman. Dan waktu kita gak mencatat, maka semua hal yang kita tadinya dapatkan dari Tuhan itu akan hilang. Jadi biasakan menulis jurnal, mencatat apapun yang Tuhan sampaikan buat kamu. Nah, Tuhan Yesus waktu dia masih menjadi manusia, dia pernah mengalami ujian fokus loh teman-teman. Wah, Yesus aja diuji ya. Dia adalah 100% Allah, dia ada 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Jadi dia menghadapi perasaan seperti kita semua manusia. Dia ngalamin takut, dia ngalamin khawatir, dia ngalamin sedih, dia ngalamin marah, dia ngalamin lapar, dan semua perasaan manusiawi lainnya. Siapa di sini kalau lagi lapar lebih emosional ya? Wah, biasanya teman-teman saya atau beberapa anak-anak pelajar kalau lagi lapar lebih gampang marah atau gampang sedih, gampang tersinggung. Nah, di Matius 4 ayat 1-11 kita bisa lihat cerita tentang Tuhan Yesus yang harus memilih sesuatu yang sulit banget teman-teman. Dia harus memilih mana yang harus menjadi fokus dan mana yang harus dibiarkan saja. Kita sama-sama lihat Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dia lapar artinya ada kebutuhan untuk makan ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di sini Tuhan Yesus ditantang untuk memilih untuk memenuhi kebutuhan laparnya atau ikut pada firman Tuhan. Kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Di bubungan tuh di ujung banget ya, di atas, jadi tinggi banget gitu. Dan ayat yang keenam,
Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini dia diuji lagi nih, kamu kan anak Allah, perintahin dong malaikat-malaikat buat ngangkat kamu. Kalau kamu jatuh, perintahin dong malaikat-malaikatmu. Bisa nggak Yesus memerintahkan malaikat buat penangkap dia? Bisa banget, dia kan Tuhan. Tapi jawab Yesus adalah, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus tahu, kalau emang gak perlu ngapain mencobai Tuhan. Nih Tuhan, tangkap nih saya mau loncat dari atap gedung. Tangkap nih Tuhan, saya kan anak Tuhan. Teman-teman, di sini ada begitu banyak hal yang sebenarnya bisa Yesus lakukan. Ayat yang ke-8, lagi-lagi nih, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terus bilang begini, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi di sini iblis sedang mengajak, ayo mau kompromi nggak? Pernah nggak teman-teman diajak kompromi? Kalau kamu sedikit aja melanggar firman Tuhan, kamu akan dapatkan ini, dapatkan itu. Teman-teman, tawaran kompromi itu akan datang kepada setiap kita. Kalau kita nggak baca firman, kalau kita nggak kuat dalam firman, kita akan mudah untuk kompromi dengan keuntungan-keuntungan dunia. Jawab Yesus adalah, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Akhirnya iblis pergi dan ya udah selesai deh pencobaannya hari itu ya. Tapi di sini teman-teman ada banyak hal yang terjadi. Dan Yesus sebagai manusia dia mengalami pencobaan-pencobaan sama seperti manusia. Dia dihadapkan oleh pilihan-pilihan. Dia harus fokus. Fokus pada apa? Cerita ini terjadi sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Jadi sebelum Tuhan Yesus memilih 12 murid. Sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Pokoknya sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dalam momen yang penuh tantangan ini, kebetulan lagi Tuhan Yesus sedang berpuasa. Waduh lagi lapar-lapar ini teman-teman. Ketika sedang puasa, perut sedang lapar, sedang lemah. Biasanya orang susah fokus. Dan biasanya orang gampang untuk memilih sesuatu yang salah karena sedang terbawa emosi. Aduh udahlah cepet deh, biar cepet aja deh, biar beres jadi saya bisa segera makan. Nah teman-teman, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ketika dalam kondisi lemah secara tubuh karena sedang lapar. Tapi secara roh Yesus kuat. Sekali lagi, tubuh boleh lemah, roh harus tetap kuat. Tuhan Yesus fokus pada firman Tuhan. Ada godaan-godaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah godaan identitas. Ditanya, kalau engkau anak Allah, buktiin dong. Kalau engkau anak raja, buktiin dong. Ditantang, bener gak nih kamu anak raja? Godaan yang kedua, kompromi. Mau gak kamu kompromi? Mau gak kamu langgar sedikit aja firman Tuhan? Langgar jangan banyak-banyak, sedikit aja langgar. Ada godaan untuk kompromi. Lalu yang ketiga ada godaan kuasa. Nih kalau kamu lakuin ini, kamu dapat power, kamu dapat kuasa. Teman-teman, apa yang dihadapi Tuhan Yesus pasti cepat atau lambat akan dihadapi juga oleh kita. Tentang identitas kita. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tuh sebenarnya berharga atau enggak sih? Kamu itu sebenarnya ada gunanya enggak sih dalam dunia ini? Remember, waktu ada serangan-serangan terhadap identitasmu, katakan bahwa dalam Tuhan, aku adalah anak Tuhan. Katakan bahwa di Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan ini sangat melihat kita dengan berharga, dengan sangat sayang teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, wah kamu mah gak ada yang sayang, wah kamu mah gak bisa apa-apa. Tolak dalam nama Tuhan Yesus dan katakan bahwa bagi Yesus saya adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kalau ada godaan buat kompromi, ayolah kalau kamu gak gini gak akan bisa ini loh. Kalau kamu terlalu jujur kayak gini, aduh gawat juga nih, bohong dikit lah. Inilah ikut belok dikit lah supaya dapat ini. Teman-teman, katakan bahwa dalam Yesus selalu ada jalan.
Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhanku akan mencukupkan kebutuhanku sesuai dengan kekuatan dan kasih karunia-Nya. Kalau Tuhan itu gak akan mungkin membuat anaknya susah. Tuhan Yesus membangun kebiasaan buat fokus pada suara Tuhan karena dia hafal sama firman Tuhan. Jadi waktu itu, waktu iblis ngomong, wah kamu anak siapa, buktiin kamu anak Tuhan. Waktu itu Tuhan Yesus gak ada aplikasi Bible ya. Atau dia gak pegang-pegang Alkitab. Atau zaman dulu gulungan kitab. Dia gak yang, waduh cari dulu nih di mana nih ayatnya nih. Buka dulu nih gulungannya. Atau aplikasi Bible app, coba buka dulu pencet. Gak keburu. Tapi dia bilang, ada tertulis begini, ada tertulis begitu. Karena dia hafal. Kalau Tuhan Yesus saja hafal firman Tuhan, maka artinya kita yang anak Tuhan juga perlu menghafal firman Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan itu menolong Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan pun kalau kita menghafalkannya, itu akan menolong kita. It will help you to go through every temptation. Firman Tuhan akan membantumu dalam kesulitan. Firman Tuhan yang kamu hafal akan muncul dan menolong kamu. Memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar ketika kamu memerlukannya. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan begini teman-teman. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Di sini semuanya orang muda ya. Semua pelajar SMP, SMA, kamu orang muda, you are young people. Dan dalam masa mudamu ada banyak pilihan yang bisa membawa kamu dalam pilihan yang salah. So, gimana dong supaya kelakuan kita sebagai orang muda tetap bersih, clean? Jawabannya adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan, artinya kita harus baca firman Tuhan itu apa isinya. Kalau nggak dibaca ya nggak tahu ya firman Tuhannya seperti apa. Kamu saat ini mungkin sedang atau akan menghadapi situasi yang penuh tantangan. Mungkin cepat atau lambat ada hal-hal yang membuat kamu akan merasa stres. Ada hal-hal yang kamu alami di sekolah. Ada masalah akademik nih, misalnya pelajarannya makin susah. Atau kamu merasa aduh pengen nyerah aja nih sekolah, saya udah gak kuat. Banyak banget tugasnya. Atau ada masalah di relasi dengan teman-teman di sekolah. Dengan guru, dengan orang-orang di sekitar. Atau sedang ada perubahan gede nih dalam keluarga kamu yang membuat kamu jadi gak ngerasa nyaman. Bisa jadi juga hal-hal tersebut membuat kamu jadi lemah secara mental dan perasaan kamu negatif terus. Mikir ini negatif, gak akan bisa, percuma. Teman-teman, pemazmur ini mengatakan agar kita berfokus pada firman Tuhan di tengah-tengah kekacauan yang ada. Kekacauan boleh ada, tapi roh kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita bisa fokus pada firman Tuhan di tengah-tengah kekacauan. Firman Tuhan itu seperti pegangan kita teman-teman. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, read God's word. Baca firman Tuhan dengan rutin. Baca Alkitab tiap hari, saat teduh tiap hari. Pastikan Alkitabmu itu kamu baca every single day. Setiap hari. Setiap pagi baca minimal 1 ayat. Start your day with the word of God. Mulai harimu dengan firman Tuhan. Kak, saya gak ada waktu. Teman-teman, kalau kamu baca 1 ayat aja, itu gak bakal makan waktu sampai 2 menit kok. Baca 1 ayat aja kalau kamu ngerasa sangat in a rush, sangat terburu-buru, bacalah 1 ayat. Karena firman Tuhan yang kamu baca akan menolong kamu. Yang pertama, read. Yang kedua, learn about God's word. Pelajari teman-teman. Pelajari firman Tuhan. Jangan cuma baca lewat. Pelajari firman Tuhan. So, saat teduh tiap pagi, baca firman tiap hari. Pelajari firman Tuhan. Belajar sendiri boleh. Kalau nggak bisa konsen, pengennya bareng-bareng biar bisa diskusi. Boleh, yang pasti after you read, learn about God's word. Dan yang ketiga, memorize God's word. Hafalkan. Wah Kak, mana mungkin saya hafalkan 1 isi buku Alkitab? Of course not. Gak usah hafalin 1 buku Alkitab. Tapi hafalkan ayat-ayat yang menurut kamu it will help you. Ayat-ayat yang bakal menolong kamu dalam menjalani hidupmu. Hafalkan. Ada ayat-ayat yang akan membawa kamu untuk mengalami kemenangan. Misalnya, kalau kamu sering berperang, battle, struggle sama insecurity.
Kamu hafalkan Yesaya 43 ayat 4 yang mengatakan, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau kamu sering battle sama ngerasa gak berharga, hafalin ayat itu. Setiap kali kamu ngerasa, iya ya saya mah kurang ini, kurang itu. Begitu ngelihat temen lebih bagus dikit, lihat teman berhasil dikit, langsung insecure. Ngomong sama diri sendiri, no, ingat, sebutin nama kamu, Sheryl, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu berharga, kamu mulia di mata Tuhan. Dan itu akan membangkitkan lagi semangat kamu. So it's the matter, cuman tentang apa yang kamu hafalin. Kalau yang kamu baca, yang kamu hafalin adalah hal-hal yang bikin kamu down, maka tiap hari menjadi hari-hari yang berat. Siapa di sini yang pengen melangkah tiap hari dengan langkah yang ringan, dengan sukacita? Hafalin firman Tuhan yang akan membawa kamu jadi happy, yang bakal cheer you up. Firman Tuhan yang membawa kamu mengerti siapa kamu di dalam Tuhan. Teman-teman, can you hear God right now? Kalau Tuhan bilang, hey, can you hear me? Bisa gak kamu dengar aku? Belajar fokus supaya kamu bisa dengar suara Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupmu. Read the Bible, learn the Bible, and memorize the Bible. Baca, pelajari, hafalkan. Baca, pelajari, hafalkan. Kalau kamu pengen lebih ingat lagi, tulis. Belajar menjurnal, belajar menulis firman Tuhan, apa yang kamu dapatkan, pasti saya jamin 1000% itu akan sangat berguna buat pertumbuhan rohani kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang dan kami menyatakan bahwa kami ingin mendengar suara Tuhan dan ingin taat pada firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin untuk mengenal siapa Tuhan. Bagi teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus, mau mendengar suara Tuhan, mau untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita sama-sama berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Saya perlu Engkau. Selamatkan aku Tuhan. Selamatkan jiwaku. Jadikan aku anakmu dan Engkau menjadi Tuhanku. Engkau menjadi Bapakku. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Dan saat ini bagi teman-teman yang mau untuk menyerahkan semua rencanamu dan berserah pada suara Tuhan, pada rancangan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu rancangan manusia tidak ada yang sempurna, tapi rancangan Tuhan selalu sempurna. Kami mau untuk menyerahkan semua rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan yang memberkati rencana kami. Kami izinkan Engkau mengubah. Kami izinkan Engkau mengarahkan kami kemana yang Engkau mau. Dan kami bersedia Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jemaat Allah, terimalah berkat Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan Engkau berhasil. Berkat Allah yang menjadikan engkau mampu untuk menjalani kehendak Allah dalam hidupmu di tahun 2023. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu punya beban doa, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Akan ada pendoa yang siap buat mendoakan kalian. So, happy weekend, God bless you.